SMA Santo Paulus dan juga SMA Santo Petrus seperti itu. Sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, mungkin saya mau menampilkan testimoni siswa SMA Santo Paulus yang memang sudah di Jerman saat ini, seperti itu ya. Dulu aku sprasulannya di Spitze ya, dari April sampai Desember 2017. Halo, nama aku Stefani Jessica, aku dari SMA Santo Paulus Pontianak. Dulu aku sprasulannya di Spitze ya, dari April sampai Desember 2017. Udah setahun di Jerman, sekarang lagi student collect di Landesstudent Collect. Sekarang lagi student collect di Landesstudent Collect. Sekarang lagi student collect di Landesstudent Collect Sachsen-Anhalt, Emkurs. Apa ya, kalau saran, kalau bisa yang namanya sistem kebut semalam itu dihilangin, karena kayaknya di sini tidak berfungsi. Di Jerman harus belajarnya kayak di chill, terus jangan stres, jangan panik, tapi juga jangan terlalu santai. Main boleh, tapi belajar juga harus seimbang. Terus apa lagi ya? Apa ya? Kalau misalnya mau nyerah, mau putus asa atau gimana, ingat alasan kenapa kesini. Udah itu dong sih. Ya, itu tadi sedikit testimoni yang bisa kami tampilkan karena waktunya juga sangat singkat. Kakak kelas dari teman-teman semua di SMA Santo Paulus Pontianak itu ada Stefani Jessica yang memang saat ini di Jerman. Tepatnya dia ambil jurusan M-Kurs itu medicine. M-Kurs medicine course dia ambil jurusan kedokteran. Ya. Berikutnya saya akan menampilkan video company profile daripada Spitze Studium sekitar 2 menit sebelum saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi tentang informasi perkuliahan di Jerman. Mungkin teman-teman dari SMA Santo Paulus belum begitu mengenal Spitze Studium, ya kalian bisa lihat di website atau kalian bisa lihat di Instagram. Nah, ini video company profile mewakili daripada Spitze Studium. Negara Jerman merupakan jantung benua Eropa. Negara yang sangat maju dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga pendidikan. Jerman dipandang memiliki sistem pendidikan terbaik karena memiliki ribuan program studi, fasilitas canggih dan lengkap, serta biaya studi yang lebih murah dibanding negara Eropa lainnya. Banyak universitas terkemuka di Jerman yang menjadi pilihan utama untuk studi. Biaya studi yang disubsidi oleh pemerintah Jerman sehingga menjadi gratis merupakan salah satu faktor utama yang dicari oleh para pelajar di dunia. Sebagai salah satu persyaratan untuk studi di Jerman, pelajar dituntut untuk memiliki kemampuan berbahasa Jerman. Untuk itulah, Spitze Studium hadir untuk memfasilitasi kebutuhan para pelajar di Indonesia. Spitze Studium adalah konsultan pendidikan untuk studi di Jerman. Didirikan pada tahun 2009 oleh para alumni Jerman. Memiliki program kursus bahasa Jerman dan pengurusan studi ke Jerman untuk jenjang sarjana, magister, ataupun program Ausbildung. Dengan dasar pengalaman menghadapi tantangan perkuliahan di Jerman, Spitze Studium bertekad untuk membantu mempersiapkan calon penerus bangsa untuk menimba ilmu di Jerman. Spitze Studium memiliki pengajar yang kompeten. Mempunyai konsep kelas belajar semi-private. Mempunyai fasilitas modern dan lengkap. Level bahasa sampai dengan C1. Lokasi strategis.
memiliki perwakilan di Jerman, dan memberikan pendampingan 3 bulan pertama di Jerman. Raih mimpimu untuk studi di Jerman bersama Spitze Studium. Ya, oke, baik ya. Itu sekilas tentang video company profile daripada Spitze Studium. Dan buat adik-adik semua dari SMA Santo Paulus, saya sudah share itu Google Form ya, form hadir daripada database untuk presentasi siang ini. Mungkin sambil nanti mohon untuk diisi ya sebagai daftar hadir kami pada saat sesi presentasi ini. Dan berikutnya saya akan menampilkan PowerPoint PPT-nya ya untuk penjelasan mengenai informasi perkuliahan di Jerman. Buat teman-teman dari SMA Santo Petrus Pontianak, buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah ke Jerman, yang kamu harus persiapkan adalah bahasa Jerman. Jadi bukan bahasa Inggris, yang kalian kejar itu bukan TOEFL, bukan IELTS ya, melainkan bahasa Jerman. Dan tiap tahun kami memberangkatkan siswa, sekitar 30 siswa tiap tahun, mereka hampir semuanya tidak bisa sama sekali bahasa Jerman, dan kalian tidak perlu khawatir kalau punya keinginan melanjutkan kuliah ke Jerman. Kenapa? Karena nanti persiapan kursus bahasa Jermannya itu nanti dilakukan secara intensif. Intensif itu belajarnya setiap hari. Jadi belajarnya nanti intensif itu pas kalian setelah selesai sekolah. Tahun depan sekitar bulan Maret, April kamu selesai sekolah dari SMA Santo Paulus. Nah, bulan April itu kamu sudah ke Jakarta untuk mengikuti persiapan belajar bahasa Jerman setiap hari. Senin sampai Jumat, jamnya itu dari pagi 9.30 sampai jam 3 siang. Yang kamu pelajari adalah bahasa Jerman, tidak ada pelajaran lain. Nanti setelah dokumen kamu keluar dari sekolah, ijazah dan lain-lain, itu di bulan Agustus, baru nanti akan kita proses, kita terjemahkan untuk didaftarkan ke minimal 5 kampus atau Studienkolleg di Jerman. Dokumen kamu nanti akan kami kirim ke alamat kampus masing-masing di Jerman sampai mereka akan mengirimkan surat undangan. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah mendapat surat undangan baru buka rekening tabungan, lalu setelah itu kamu apply visa studi, minta visa di kedutaan Jerman di Jakarta, lalu berangkatnya Januari 2022 untuk perkuliahan summer semester. Nah, kalian nanti setelah lulus SMA, itu kamu belajar dari level A1. A1 ini level paling basic, paling dasar, dan nanti belajar sampai level C1. Ya, untuk standar minimal sertifikat yang kamu harus punya, sertifikat bahasa Jerman itu di level B1 dan B2, seperti itu ya. Nah, untuk lokasinya sendiri nanti tahun depan pada saat kamu setelah selesai sekolah, itu kamu ke Jakarta dan belajarnya di Jakarta Barat, di dekat RCTI, tepatnya di Business Park Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, ini kontak person saya. Mungkin siang ini karena waktu terbatas, materinya mungkin nanti kalau tidak selesai, kamu boleh WhatsApp ke saya. Kamu boleh minta materi PPT-nya atau program persiapan dalam bentuk PDF-nya seperti apa sih? Nanti kamu boleh WA ke saya, ya, seperti itu. Dan berikutnya di video tadi, Spitze Studium itu dibentuk oleh alumni Jerman, tepatnya di kota Frankfurt. Maka dari itu kami punya perwakilan di sana di Jerman, tepatnya di Frankfurt. Jadi pada saat siswa tiba di Jerman, di bandara, mereka tibanya di kota Frankfurt. Nanti kalian didampingi oleh pendamping kami yang ada di sana di Jerman, itu kurang lebih 3 bulan sampai kalian masuk Studienkolleg ya. Dan kami dari 2009 sudah 11 tahun memberangkatkan siswa dari Sumatera bahkan sampai Papua ada ya, para pelajar yang ingin melanjutkan, mereka ingin punya pengalaman, wawasan, karena zaman kamu ini beda dengan zaman dulu, mungkin mindsetnya PTN gitu kan, atau kalau tidak diterima PTN ya harus swasta.
Tapi zaman kamu ini sudah globalisasi, sudah industri 4.0, sudah MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya apa? Artinya kamu tidak hanya bersaing dengan orang-orang sesama Indonesia, melainkan juga bersaing dengan tenaga kerja asing yang banyak berdatangan ke negara kita. Jadi kamu harus punya bekal modal, ya. Ke depan diprioritaskan zaman kamu ini punya pengalaman dan wawasan. Tidak hanya cuma punya gelar, punya ijazah, tapi wawasan pengalaman nggak ada. Nah, itu yang akan dicari nanti, orang yang punya pengalaman. Berikutnya belajar ya, belajarnya juga punya native, pengajar native speaker. Ini Herr Jakob dari Berlin. Jadi pas kamu berangkat ke Jerman, kamu sudah siap dari segi bahasa Jerman sudah siap. Karena di universitas nanti profesor mengajar itu menggunakan bahasa Jerman. Begitu. Jadi benar-benar kamu dipersiapkan sedemikian baik ya. Tiap level kita ada ujiannya ya. Kalaupun nanti ada yang tidak bisa harus mengulang level, nah itu tidak apa-apa. Ya, karena yang penting di Jermannya sudah siap begitu ya. Berikutnya biaya program persiapan meskipun kita ketahui bahwa dari zaman Bapak Habibie sampai saat ini di Jerman tidak ada biaya pendidikan, tidak ada uang masuk, uang gedung, praktikum, ujian dan sebagainya, tapi tetap orang tua yang harus dipersiapkan untuk biaya untuk anaknya ini adalah biaya kursus bahasa, pengurusan studi kamu, ya, translate dokumen, terjemahkan, pengiriman dokumen ke Jerman itu kan butuh biaya. Sama akomodasi kamu di Jerman, nah itu kan butuh biaya. Nah dibanding yang lain, Spitzenstudium ini kita punya biaya program yang lebih terjangkau seperti itu, ya. Nah, kenapa harus Jerman? Kenapa tidak negara lain? Saya pikir Jerman juga termasuk negara maju di dunia. Amerika, China, Jerman itu dari segi ekonomi yang memegang peranan saat ini. Jadi kalau teman-teman dari SMA Santo Paulus kuliah ke Jerman, saya pikir tidak rugi. Kenapa? Karena tokoh Indonesia, alumni Jerman itu cukup banyak. Yang bisa membuat pesawat terbang pertama kali almarhum Pak Habibie, mantan presiden, itu alumni dari RWTH dari Jerman. Mantan Gubernur Jakarta Bapak Fauji Bowo dari Jerman. Berikutnya juga mantan Menteri Bapak Wardiman dari Jerman, alumni dari Jerman. Mantan Rektor UI Bapak Gumilar Sriwai itu juga alumni dari Jerman. Ya, jadi kalau kalian ingin kuliah ke Jerman tidak perlu takut, alumninya banyak, orang-orang terkenal lagi kan. Nah, yang kedua ternyata kalau kamu survei, Jerman ini termasuk negara ketiga terbanyak mahasiswa asingnya setelah Amerika dan Inggris. Jadi banyak yang kuliah ke Jerman, ya. Nggak cuma Amerika aja, nggak cuma Inggris aja. Kalau ke sana kan mahal. Coba aja kamu cek per tahun itu bisa ratusan juta kuliah di Amerika, kuliah di Inggris, biaya hidupnya mahal lagi. Nah, di Jerman kenapa banyak juga nih para pelajar dunia? Karena daya tariknya standar internasional sama dengan negara-negara maju seperti Amerika, tapi di Jerman biaya kuliahnya terjangkau bahkan gratis. Bahkan lebih murah dibanding negara kita, seperti itu ya. Nah, para pelajar ini nanti berangkat ke Jerman, kamu pakai visa studi ya, bukan visa turis, bukan untuk jalan-jalan ke Jerman. Tujuan kamu kuliah, pakai visa student. Tapi visa studi kamu juga itu berlaku visa Schengen. Nah, kalau kamu kuliah ke Jerman, karena Jerman masuk ke dalam Eropa, nah di Eropa ini kan, benua Eropa ini kan kurang lebih ada 27 negara. Nah, itu keuntungan kamu kuliah ke Jerman, bisa ke negara lain gitu, ke negara Eropa lain, tanpa ribet ganti visa. Cuma naik kereta berapa jam sampai Belanda, Belgia, Swiss, Spanyol. Jadi kamu punya wawasan lebih ya, tanpa ganti mata uang lagi karena mata uangnya semua sama, euro, seperti itu. Itu keuntungannya. Nah, keuntungan lainnya dari segi pendidikan, pasti ya orang ingin kuliah ke luar negeri, apa sih yang mereka cari? Mereka cari kualitas. Kualitas di negara maju, mereka punya universitas sudah standar internasional, kamu bisa cek ranking of the world, kampus di Jerman itu sekitar 30 besar ranking dunia. Dari segi pengajar, profesor, ya, yang mengajar kamu minimal PhD, seorang profesor dan doktor,
ya. Pak Habibie tidak mungkin sampai bisa bikin pesawat kalau memang dia tidak diajarkan oleh memang benar-benar dosen yang berkualitas. Yang kedua, fasilitas mendukung. Percuma kalau kamu mau belajar tidak ada fasilitasnya, percuma. Nah, standar negara maju seperti Jerman, mereka punya fasilitas yang sudah modern. Nah, itu yang kamu dapatkan. Yang kedua, yang menjadi daya tarik utama adalah biaya kuliahnya terjangkau bahkan gratis. Kualitas bagus, cuma kalau biaya kuliahnya mahal, orang tua mikir juga kan, finansialnya bagaimana kan begitu. Nah, selama 4 tahun, standar kuliah S1 4 tahun, kamu disubsidi. Jadi pihak Jerman itu tidak hanya memberikan subsidi kepada mahasiswa Jerman, mahasiswa asing yang kuliah di Jerman juga diberikan subsidi. Beda dengan negara lain. Contoh, misalkan kamu kuliah ke Australia. Itu orang Australinya saja dikasih subsidi, tapi orang asing tidak. Makanya ada perbedaan tuition fee. Kalau kuliah contoh di Australia. Kalau di Jerman sama, orang Jerman sama orang asing ya biaya kuliahnya sama, gratis. Nggak ada uang masuk, uang gedung sampai akhir semester tidak ada. Nah itu, jadi orang tua lebih saving cost ya. Kamu punya wawasan internasional dan ini penting zaman kamu sudah globalisasi, apapun di Indonesia sudah perusahaan asing ya. Artinya diprioritaskan sumber daya manusia yang punya pengalaman. Nah, kamu nanti kalau kuliah di Jerman berteman tidak hanya sesama Indonesia, melainkan juga ada teman dari Amerika, dari Belanda, dari Korea, Jepang, Cina. Jadi kamu punya jaringan yang cukup luas. Kemandirian. Nah, orang tua banyak bilang tahun pertama pun anaknya juga kaget ya, karena nggak pernah melihat anak semandiri itu. Nah, orang tua bilang, ngobrol bahwa anaknya lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, bisa manage apapun sendiri, dan itu penting ya. Akses bekerja di pasar internasional, kamu lulus kuliah di Jerman, pulang ke Indonesia mau membangun Indonesia atau mau bekerja di luar Indonesia, diterima seperti itu, diakui ijazah kamu udah internasional. Terakhir, kamu sebagai mahasiswa bisa menutup biaya hidup kamu sendiri. Nah, di Jerman kan uang kuliahnya sudah terjangkau gratis, biaya hidup sebagai mahasiswa kamu kuliah 4 tahun bisa kamu cover sendiri. Karena liburnya kan panjang, di Eropa itu ada summer, 3 bulan libur, bisa manfaatkan buat bekerja, seperti itu. Nah, kalau kita bahas masalah perusahaan, masalah bekerja, nah ini perusahaan-perusahaan Jerman yang sudah terkenal di Indonesia, di negara kita. Kamu sebagai mahasiswa magang pun digaji. Lulus kuliah, fresh graduated, tidak langsung pulang ke Indonesia, mau kerja dulu di sana selama 1-2 tahun silahkan. Karena di Jerman itu industri perusahaan banyak. Mereka sangat welcome sekali kalau kamu ingin bekerja. Pasti mendapat penghasilan standar Eropa. Ya, sepengetahuan saya itu sebulan bisa dapat 3.000 euro. Lumayan, kerja 2 tahun aja, baru pulang ke Indonesia udah pegang tabungan banyak, gitu ya. Nah, tiap universitas ini punya perpustakaan yang cukup lengkap. Biasanya mahasiswa itu banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, sharing, diskusi dengan para pelajar lainnya. Dan nah, yang kamu bayarkan meskipun di Jerman biaya kuliahnya gratis tadi, tetap ada biaya administrasi tiap semester yang mahasiswa bayarkan. Minimal 40 euro, sekitar 700.000 rupiah, masih worth it lah ya, masih di bawah 1 juta rupiah. Sangat terjangkau untuk ukuran negara maju. Paling mahalnya itu 350 euro, paling mahal 5 juta rupiah. Tapi sebenarnya biaya administrasi ini untuk kebutuhan mahasiswa. Yang pertama pembuatan kartu mahasiswa, perpustakaan tadi. Yang ketiga itu mahasiswa sudah mendapatkan semester tiket. Transportasi itu sudah gratis selama 1 semester ya. Berikutnya kalau kita rangkum, selama 4 tahun kamu kuliah, kalau orang tua mengkuliahkan kamu ke Jerman, nah ini secara keseluruhan biaya kuliah di Jerman gratis tadi. Cuma bayar administrasi aja. Cuma kalau mahasiswa kamu kerja part time, sebulan pun nutup untuk biaya administrasi tadi. Nah, kalau kita lihat negara lain, Inggris, Amerika, Australia, 4 tahun kuliah, ini baru biaya pendidikan saja itu 1 M habis.
Di negara tercinta kita, di Indonesia, kalau orang tua kalkulasikan, ya dicatat pengeluaran dari uang masuk sampai nanti kamu wisuda, itu keluar juga ratusan juta. Jadi di Jerman lebih saving cost. Tapi yang kamu dapatkan itu standarnya itu udah internasional. Nah, kenapa pertanyaannya kok di Jerman gratis? Ya, dari zaman Pak Habibie memang sudah disubsidi. Cuma banyak para siswa ini sebelum pandemik kita berkunjung ke Sumatera sampai Papua, khususnya kelas 12, banyak yang tidak tahu bahwa mindset mereka taunya luar negeri mahal. Padahal di Jerman itu lebih murah dibanding negara kita. Ya. Nah, nanti kamu lulus dari SMA Santo Paulus, tiap mau kuliah ke luar negeri kan biasanya memang sistem pendidikan berbeda-beda di tiap negara. Nah, kalau di Jerman itu sebelum masuk universitas ada yang namanya student college. Ini matrikulasi atau penyetaraan pendidikan. Untuk masuk universitas di Jerman tidak ada tes. Tesnya itu masuk student college ini. Karena masa pendidikan di Jerman itu 13 tahun. Kalau di Indonesia 12 tahun. Jadi wajib untuk warga negara asing yang ingin kuliah ke Jerman harus belajar di student college. Lama kuliahnya itu 1 sampai 2 semester, ya. Kalau di universitas itu ada yang 6 semester, ada yang 7 semester, ya. Nah, untuk masuk student college ada tesnya, bahasa Jerman dan matematika dasar. Jurusan apapun yang kamu ambil, entah itu di bidang kedokteran, teknik, sosial, desain, ilmu komunikasi, tesnya hanya bahasa Jerman, matematika dasar, ya. Nanti sebelum kamu melakukan tes, itu nanti ada kelas persiapannya oleh Spitzenstudium. Nah, berikutnya di sini pun sudah ada penjurusannya, ada T-kurs, M-kurs, W-kurs, G-kurs dan lain-lain. Nanti sebelum kami daftarkan ke student college, nanti ada bimbingan konsultasinya. Jurusan apa yang kamu inginkan. Kalau masih labil, masih bingung juga nanti ada konsultasinya seperti itu. Jurusan cukup banyak untuk kuliah ke Jerman, kamu tidak perlu khawatir, tersedia ribuan program studi. Tadi yang masih bingung nanti akan diarahkan. Yang kedua kita membahas masalah biaya hidup. Nah, mindsetnya kan kalau untuk di luar negeri tadi ya, bayangannya berpikirannya mahal dan sebagainya. Itu kalau ke Amerika, Inggris, Australia, nah memang mahal biaya hidup. Ya, saya banyak sharing dengan orang tua juga bisa puluhan juta per bulan. Tapi kalau di Jerman relatif ya. Antara di Jerman dengan kuliah di Indonesia, ini mahasiswa kan juga banyak yang kos. Mahasiswa kos pada saat kuliah di Indonesia sebulan bisa kos-kosannya 2 juta. Belum makan sehari 3 kali, belum main ke mall, internet, transportasi, dan lain-lain. Selisihnya sekitar 3 juta per bulan antara di Indonesia sama di Jerman. Lebih mahal sekitar 3 juta per bulan, wajarlah ya, karena mata uang kita kan rupiah juga jatuh kalau di luar negeri. Tapi lebih mahal sedikit, sekitar 3 juta rupiah per bulan. Tapi yang kamu dapatkan selama 4 tahun biaya kuliah di Jerman sudah gratis. Ijazah, pengalaman, wawasan, standarnya internasional. Tapi kan kalau di Indonesia orang tua pengeluarannya 2 kali, double. Biaya kuliah selama 4 tahun, yang kedua biaya hidup juga selama 4 tahun. Tapi kalau kamu kuliah di Jerman, sebagai mahasiswa kamu bisa menutup sendiri biaya hidup kamu. Yang pertama itu ada kerja part-time. Part-time itu ngapain? Ya kerja, tapi ada batasan waktu. Sehari 2 jam, 3 jam. Weekend pas tidak kuliah kamu bisa manfaatkan kerja di restoran. Di lingkungan universitas pun diperbolehkan bekerja. Jaga laboratorium, perpustakaan, bantuin dosen. Nah, informasi di mading banyak. Sehari 2 jam. Ya, upahnya itu per jam 10 euro. Tapi tetap dapatnya per bulan. Per bulan kamu mendapat bisa 400 euro. Jadi kan udah lumayan setengahnya nutup biaya hidup kamu. Jadi tidak terlalu membebani orang tua. Yang kedua, ini kerja full time pas musim libur. Jadi memang tidak mengganggu kuliah kamu. Tapi kalau full time memang ada batasannya, hanya 3 bulan dalam setahun. Tapi kalau yang part time, kapanpun kamu bisa bagi waktu antara kuliah dan kerja part time silahkan. Tapi kalau yang full time hanya 3 bulan. Karena orang Jermannya cuti.
cuti, kerja, jalan-jalan ke Bali dan sebagainya. Perusahaan di Jerman banyak meng-hire mahasiswa. Biasanya kalau digaji mahasiswa digaji setengahnya dari orang Jermannya mau, tapi kan masih lumayan. Sebulan bisa dapat 1.000 euro pun lumayan. Nah biasanya mahasiswa tuh 2 bulan kerja dapat uang, beli tiket pesawat, baru dia pulang ke Indonesia ketemu keluarga. Terakhir magang. Magang kalau di Jerman pasti dimanapun kuliah pasti ada magang ya. Bedanya kalau di Jerman itu magang di perusahaan-perusahaan besar Jerman dan pastinya kamu dapat gaji seperti itu ya. Dan terakhir teman-teman dari SMA Santo Paulus, kalau kalian minat kuliah ke Jerman, yang pertama nilai sekolah kamu, rata-rata raport kamu itu minimal 7,5. Buat yang minat kedokteran, mungkin ada anak IPA minimal 8,5. Tapi kalau mau aman 9,0. Tapi jurusan selain kedokteran minimal 7,5. Saya pikir masih standar ya, tidak terlalu sulit karena biasanya standar KKM itu kan 7,5. Yang kedua, siswa ini sebelum kuliah ke Jerman memang ada persiapan kursus bahasa Jerman untuk mendapatkan sertifikat level B1 ataupun B2. Yang terakhir, sebelum berangkat ke Jerman, ini syarat dari kedutaan bahwa pihak kedutaan tidak mau kamu terlantar di Jerman. Kamu harus buka tabungan di Bank Jerman atas nama kamu ya. Jadi seperti bukti keuangan seperti itu ya. Nanti akan kita berikan dari segi persiapan bahasa dan pengurusan dokumen kamu untuk pendaftaran ke Jermannya. Level bahasa yang kamu pelajari itu level dari dasar A1 sampai C1 sampai dapat sertifikat B1 ya ataupun B2-nya. Lalu dokumen kamu dari sekolah keluar sekitar bulan Agustus nanti akan kita translate. Kita daftarin ke student college-nya. Kita kirim aplikasi dokumen kamu ke Jermannya sampai kamu dapat surat undangan. Setelah itu buka rekening, urus visa dan proses keberangkatan. Ya. Nah ini tabungan, ini asumsi untuk biaya hidup kamu di Jerman minimal 1 tahun. Ya, bisa lebih tergantung kamu mengaturnya. Jadi orang tua tidak perlu mengirimkan lagi selama 1 tahun aman, kamu sudah pegang tabungan. Ya, sebelum berangkat ke Jerman itu harus dipersiapkan. Tapi nanti disiapkannya itu pas mau berangkat, ya. Dan ini ada kelas persiapannya, visualnya kamu bisa lihat. Ini sebelum pandemik, akhir 2009, biasanya kami mengundang siswa seperti waktu itu di hotel ya di daerah Jakarta Barat. Jadi orang tua tahu dan siswa siap nanti pada saat proses keberangkatan harus yang disiapkan itu apa saja ya. Berangkat kalau angkatan kamu ini nanti Januari 2022. Kuliahnya Februari atau Maret itu summer semester. Karena kalau kuliah yang winter semester September Oktober 2021 itu tidak bisa. Karena itu terakhir pendaftaran yang kuliah winter itu Juli. Nah, sedangkan bulan dokumen sekolah kamu, ijazah dan lain-lain itu baru keluarnya sepengetahuan saya itu Agustus ya. Nanti tiba di Jerman, kita langsung jemput, transport minibus juga udah siap, langsung menuju ke tempat tinggal kamu ya. Nah ini kamu bisa lihat pada saat tiba, ini Januari, Februari berangkat ini pada musim dingin ya. Ini kalau kamu bisa lihat, ini pas tiba di tempat tinggal siswa di sana, jadi sudah tempat tinggal udah siap. Nah ini yang pakai topi namanya Herlidius, itu yang menjadi partner kita di Jerman, yang mengarahkan siswa pada saat tiba sampai kegiatan kedepannya di Jerman. Ini pada saat aktivasi dokumen-dokumen administrasi kan pas tiba itu kan nggak langsung kuliah, banyak kegiatan administrasi yang kamu lakukan. Pengenalan transportasi, baca peta bagaimana nanti biar kamu nggak bingung. Jadi tidak kita lepas begitu saja, ya. Makanan, kebutuhan kamu sehari-hari, nah nanti untuk swalayan juga kita kasih tahu. Nah kamu bisa lihat ini, ya biaya harganya relatif, bahkan ada yang di bawah 1 euro, hitungannya sen. Coklat murah di sana, 0,6 sen. Ya, nah berhubung kami terbatas ya kuotanya tiap tahun sekitar 30-an siswa,
terakhir itu berapa hari yang lalu mendaftar dari SMA Santo Petrus, itu siswa ke-20. Jadi buat teman-teman dari SMA Santo Paulus yang tertarik, jangan nanti agak kelamaan diskusi sama orang tuanya. Kenapa? Takutnya kan kuota sudah full seperti itu ya. Maka dari itu kalau yang tertarik silahkan nanti diskusi sama orang tuanya. Ya bagi yang butuh materi PPT-nya ataupun program persiapan dalam bentuk bukletnya nanti akan saya berikan. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan perihal mengenai informasi perkuliahan di Jerman. Kakak kelas kamu juga ada yang kemarin, yang sekarang sedang di Jakarta, sedang persiapan untuk nanti mereka berangkat di awal-awal tahun 2021 ya. Kalau kamu nanti berangkatnya awal-awal tahun 2022 begitu ya. Nah, buat yang belum ngisi Google Form-nya minta tolong sambil diisi ya. Nah, itu kontak person saya sudah catat di grup chat. Mungkin kalian bagi yang tertarik bisa di-save. Nanti kalau kalian ingin dikirimkan materinya ataupun nanti program persiapan PDF-nya, nanti silahkan WA ke saya. Itu saja mungkin Pak Arief yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau kalian malu bertanya di sesi online ini, mungkin kamu bisa chat saja ke saya di private. Nanti saya akan jawab tanpa saya memberitahu siapa yang bertanya. Begitu. Kan bisa tuh di grup chat di private ya. Aku mau nanya gini gitu. Private aja ke saya. Nanti saya jawab. Atau kalau masih malu juga, nanti nggak apa-apa, tanyanya ke WA saya saja, ke tadi nomor yang saya kirim, ya seperti itu. Bener nih ya. Jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, waktunya berapa menit lagi ya Pak Arief ya? Ini masih ada waktu 7 menit ya? 7 menit ya? Kalau ada 12 menit. Ya, 12 menit lagi. Ya. Tapi nanti ada sesi foto ya kita ya, sesi foto bersama untuk kenang-kenangan kami. Iya. Bagaimana kita mulai sesi foto saja ini? Ya, sesi foto boleh Pak. Oke ya. Jadi kami harapkan teman-teman dari Paulus ini silakan kameranya dihidupkan semuanya. Sudah? Oke. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan maka atau masih mau nambah lagi nih Mr. Harris? Atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup, oke lah. Oke, kalau begitu terima kasih atas pemaparannya. Saya ucapkan selamat siang, semoga sukses. Ya, terima kasih Pak Arief dan teman-teman dari SMA Santo Paulus, semoga sukses dan sehat selalu, dan tahun depan semoga semuanya lulus sekolah. Ya, terima kasih, selamat siang semuanya. Selamat siang juga, salam sehat.
Oke. Ya. Jadi kalian bisa istirahat dulu teman-teman. Kita mulai lagi yaitu jam 13.20 untuk sesi berikutnya yaitu dari La Salle College. Ya, jadi kalian masuknya yaitu berarti karena mulainya jam 13.20 berarti kalian masuk kembali yaitu jam 13.15. Oke, selamat istirahat sebentar.